Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gideon, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang commercial paper, tolong disimak ya. Surat berharga komersial atau commercial paper adalah sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank berkapitalisasi besar serta perusahaan. Biasanya instrumen ini tidak digunakan sebagai investasi jangka panjang melainkan hanya sebagai pembelian inventaris atau pengelolaan modal kerja. Jenis-jenis surat berharga komersial. 1. Promes, yaitu surat janji dari penerbit untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegangnya pada tanggal yang telah ditentukan. 2. Surat sanggup bayar, yaitu surat pernyataan tertulis dari penerbit yang menyatakan kesanggupannya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegangnya pada tanggal yang telah ditentukan. 3. Wesel accept, yaitu wesel yang telah ditandatangani oleh bank sebagai tanda jaminan pembayaran. Wesel accept biasanya digunakan untuk transaksi perdagangan internasional. Jenis-jenis surat berharga komersial. Selanjutnya negotiation and endorsement. Negosiasi mengacu pada proses mendiskusikan dan mencapai kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Hal ini dapat mencakup pembahasan persyaratan, harga, kondisi, atau faktor lain yang relevan. Sedangkan endorsement adalah tanda tangan pemegang dokumen yang menempel di bagian belakang, yang dapat membatasi pembayaran atau menimbulkan tanggung jawab pengendors. Selanjutnya negosiasi. Berikut ini persyaratan umum mengambil surat negosiasi. 1. Dengan nilai. 2. Dengan itikat baik. 3. Tanpa pemberitahuan bahwa surat tersebut mengandung tanda tangan yang tidak sah atau telah diubah. 4. Tanpa pemberitahuan bahwa pihak manapun memiliki pembelaan terhadapnya atau klaim dalam pengurangan terhadapnya. Berikut ini beberapa tanggung jawab pihak. Di antaranya yaitu 1. Kewajiban akomodasi. Pihak yang menandatangani suatu dokumen dengan tujuan untuk meminjamkan kreditnya kepada pihak lain terhadap dokumen tersebut. 2. Tanda tangan oleh agen resmi. Pihak yang menandatangani suatu dokumen dengan tujuan untuk agen yang berwenang dapat menandatangani dokumen atas nama prinsipal dan menimbulkan tanggung jawab bagi prinsipal atas dokumen tersebut. 3. Kewajiban primer. Pembuat dan akseptor yang berjanji akan membayar surat tersebut ketika surat tersebut diserahkan untuk dibayar di lain waktu. 4. Kewajiban sekunder. Pihak-pihak yang mempunyai tanggung jawab sekunder atas suatu surat berjanji untuk membayar surat tersebut hanya jika disajikan dengan benar untuk pembayaran, tidak dihormati. 3. Kewajiban berikutnya. Aturan tanggung jawab lainnya. 1. Kelalaian. Seseorang bisa lalai dalam menulis atau menandatangani dokumen yang dapat dinegosiasikan sehingga ia melakukan kesalahan, perubahan tanda tangan yang tidak sah. 2. Aturan penipu. Apabila penipu telah menyamar sebagai orang yang diberi wewenang untuk menerima pembayaran, maka penipu mempunyai wewenang untuk menegosiasikan cek yang dibayarkan. Berikutnya, pelepasan instrumen yang dapat dinegosiasikan diantaranya adalah 1. Pembebasan tanggung jawab. 2. Debit dengan pembayaran. 3. Pembebasan dengan pembatalan. 4. Instrumen yang diubah. 5. Pembebasan pihak endorser dan akomodasi. Pelepasan instrumen yang dapat dinegosiasikan diantaranya berikutnya adalah checks and electronic transfers. Checks merupakan sebuah surat perintah tertulis dari pemilik rekening bank kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang tertera pada cek tersebut. Sedangkan electronic transfers adalah transfer uang yang dilakukan secara digital melalui berbagai layanan perbankan elektronik, seperti online banking, mobile banking, atau ATM. Berikutnya, jenis-jenis cek. Cek bersertifikat. Cek bersertifikat biasanya, bank penarik tidak berkewajiban untuk mengesahkan cek. Ketika bank penarik melakukan sertifikasi suatu cek, maka ia menggantikan kewajibannya, janji, untuk membayarkan cek itu atas janji lacinya dan menjadi wajib membayar cek itu. Cek kasir. Cek yang dimana bank yang satu menjadi penariknya dan bank yang lain sebagai penariknya. Contoh cek teller adalah cek yang ditarik oleh kredit union pada rekeningnya di bank. Jenis-jenis cek. Bagian yang terakhir adalah jenis-jenis transfer elektronik, yaitu 1. Anjungan tunai mandiri. 2. Terminal tempat penjualan, yang memungkinkan konsumen menggunakan kartu EFT mereka seperti cek untuk mentransfer uang dari rekening giro mereka ke pedagang. 3. Pembayaran praotorisasi,
seperti penyetoran gaji dan tunjangan pemerintah secara otomatis, atau pembayaran hipotek, kartu kredit, dan tagihan utilitas. 4. Transfer telepon antar rekening atau otorisasi untuk membayar tagihan tertentu. Bagian yang terakhir adalah jenis-jenis transfer elektronik, yaitu. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.